warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ummul Latifatul Jannah, NIM 2211011001, Prodi Ilmu Gizi. Malam ini saya ditemani dengan salah satu anggota Kartar dari Menganti, dengan Mbak Lutfia. Selamat malam Mbak, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbicara. Saya ingin bertanya mengenai masalah diabetes di masyarakat. Banyak masyarakat di sekitar kami yang masih awam mengenai diabetes. Untuk memulai bisa Mbak jelaskan mungkin penyakit ini mempengaruhi kesehatan? Selamat malam Mbak. Diabetes adalah kondisi di mana kadar gula darah terlalu tinggi. Hal ini terjadi karena tubuh tidak bisa memproduksi insulin yang cukup atau tidak bisa menggunakan insulin dengan efektif. Insulin adalah hormon yang membantu tubuh mengolah gula dari makanan menjadi energi. Ketika insulin tidak berfungsi dengan baik, gula darah meningkat yang dapat merusak organ-organ tubuh seiring waktu, seperti jantung, mata, dan ginjal. Ini yang membuat diabetes sangat berbahaya jika tidak dikendalikan. Banyak orang berpikir bahwa diabetes hanya dialami oleh orang tua. Apakah memang seperti itu? Atau apakah anak muda juga bisa beresiko? Memang banyak yang mengira diabetes hanya menyerang usia lanjut, tapi kenyataannya gaya hidup tidak sehat di kalangan muda sekarang membuat mereka juga rentan terkena diabetes. Pola makan tinggi, gula dan lemak, kebiasaan minum minuman manis, serta kurangnya aktivitas fisik menjadi faktor risiko utama. Sekarang ini bahkan ada anak-anak dan remaja yang mengalami diabetes tipe 2 yang dulu umumnya terjadi pada orang dewasa. Kami di Karang Taruna sangat ingin membantu meningkatkan kesadaran di kalangan pemuda. Langkah-langkah apa yang bisa kami ambil untuk membantu penjaga diabetes di lingkungan kami? Langkah pertama yang bagus adalah mengedukasi masyarakat, terutama anak muda, tentang pentingnya pola makan sehat dan efektivitas fisik. Karang Taruna bisa mengadakan penyuluhan atau kegiatan olahraga rutin seperti senam atau jalan sehat. Kalian juga bisa membuat kampanye di media sosial yang memotivasi untuk anak muda untuk mengurangi konsumsi gula, berhenti merokok, dan lebih banyak minum air putih. Selain pola makan, apakah ada faktor lain yang perlu diperhatikan untuk mencegah diabetes ya? Tentu ada beberapa faktor lain seperti faktor genetik atau riwayat keluarga juga berpengaruh. Misalnya jika ada orang tua atau saudara yang memiliki diabetes, risikonya akan lebih tinggi. Selain itu, stres juga bisa berkontribusi. Stres yang berkepanjangan dapat mengganggu hormon dalam tubuh yang pada akhirnya bisa memicu lonjakan gula darah. Jadi penting juga untuk mengolah stres dengan baik. Di lingkungan kami ini banyak sekali anak muda yang suka dengan makanan cepat saji dan minuman manis. Apakah ini bisa berkontribusi terhadap resiko diabetes ya Mbak? Ya, konsumsi makanan cepat saji dan minuman manis adalah salah satu faktor risiko utama. Makanan cepat saji biasanya tinggi lemak, garam, dan gula, yang bisa menyebabkan lonjakan gula darah dan memperburuk sensitivitas insulin dalam jangka panjang. Minuman manis seperti soda atau teh dalam kemasan mengandung gula dalam jumlah tinggi dan bisa dengan cepat meningkatkan kadar gula darah. Jadi mengurangi konsumsi makanan dan minuman ini adalah langkah-langkah penting dalam pencegahan diabetes. Apakah ada contoh makanan yang direkomendasikan untuk menjaga kadar gula darah agar tetap stabil? Tentu ada banyak pilihan, Mbak. Makanan yang tinggi serat seperti sayuran hijau, kacang-kacangan, biji-bijian utuh seperti oatmeal dan beras merah sangat baik untuk menjaga kestabilan gula darah. Protein tanpa lemak seperti ikan dan ayam tanpa kulit juga bisa membantu. Mengonsumsi buah segar lebih baik daripada jus buah, karena jus seringkali tinggi gula. Jadi menjaga asupan yang seimbang sangat penting. Bagi kami di Karang Taruna ini, tantangan terbesarnya adalah membuat masyarakat peduli dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan edukasi. Apa saran Mbaknya agar upaya kami bisa lebih efektif? Mungkin Anda bisa mencoba pendekatan yang lebih interaktif dan kreatif, misalnya
Selain penyuluhan formal, bisa mengadakan lomba memasak makanan sehat atau tantangan diet tanpa gula selama seminggu. Kegiatan-kegiatan seperti ini biasanya lebih menarik minat masyarakat. Selain itu, bekerja sama dengan pihak puskesmas atau ahli gizi setempat juga bisa menambah nilai edukasi yang kalian berikan. Apakah Karang Taruna juga bisa membantu dalam mengadakan pemeriksaan kesehatan secara rutin untuk deteksi diabetes? Tentu saja bisa, itu adalah ide yang sangat baik. Karang Taruna bisa bekerja sama dengan puskesmas untuk menyelenggarakan pemeriksaan kadar gula darah secara berkala. Pemeriksaan ini tidak memerlukan biaya besar, tetapi sangat bermanfaat untuk mengetahui kondisi kesehatan sejak dini. Bahkan pengecekan gula darah sederhana ini bisa menjadi langkah pencegahan yang besar jika rutin dilakukan. Apakah ada yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat tentang pentingnya mencegah diabetes? Pesan saya sih, mulailah jaga kesehatan sejak dini. Diabetes adalah penyakit yang bisa dicegah jika kita mau menjaga pola hidup sehat, mulai dari makanan, aktivitas fisik, hingga pemeriksaan kesehatan secara berkala. Jangan menunggu sampai gejala muncul, karena seringkali ketika gejala muncul kondisinya sudah parah. Jadi mari kita bersama-sama cegah diabetes dengan langkah-langkah kecil tetapi berarti. Baik, terima kasih banyak atas informasi dan nasihatnya. Kami dari Karang Taruna akan berusaha untuk mengajak masyarakat lebih peduli terhadap pencegahan diabetes. Sama-sama Mbak, senang berbagi informasi dengan Mbak, semoga bermanfaat. Terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.